Nah, untuk kita-kita yang pengen jadi presenter nih Kak, apa aja sih langkah-langkah yang harus dipersiapin dari sekarang gitu? Untuk jadi presenter, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Harumain TV, jumpa lagi dengan saya Siti Arfia. Saat ini saya tengah berada di ruang tunggu studio TV One bersama Kak Alfa Tauhid, salah satu presenter TV One yang siap kita wawancarai. Assalamualaikum Kak Alfa. Waalaikumsalam Afi, apa kabar? Alhamdulillah, gimana Kak Alfa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Terima kasih. Alhamdulillah. Nah Kak Alfa, hari ini ada jadwal siaran nggak Kak? Hari ini ada jadwal siaran. Hari ini lagi rame sidang Ferdy Sambo, istrinya Putri Chandrawati, ada Kuat Ma'ruf, ada juga Ricky Rizal, dan juga ada sidang perintahan penyidikan yang lagi rame, lagi dibahas. Kita lagi bagi-bagi tugas. Siaran kabar khusus namanya, Afi. Kita ada jatahnya 2 jam 2 jam. Alhamdulillah saya udah selesai. Biasanya tuh sebelum siaran tuh apa aja sih Kak yang harus dipersiapin? Sebelum siaran tergantung mau siaran di program apa dulu. Kadang karena program itu kan terbagi dalam beberapa kategori ya. Ada program news bulletin yang membacakan berita-berita sehari-hari. Ada juga ada news talk show yang kita ada ngundang narasumber. Lalu kemudian kita harus wawancara sama beliau. Kita harus tahu apa yang jadi temanya dan lain sebagainya. Ada yang siarannya feature misalnya, yang cuma direkam, tidak live, jalan-jalan kemana, terus kita ekspor ke suatu tempat. Nah itu tergantung kategori-kategori program siarannya. Kalau news bulletin, tentunya kita harus tahu apa yang akan kita akan bacakan ke pemirsa. Kalau news bulletin itu biasanya programnya 30 menit sampai 1 jam, atau ada yang 2 jam, seperti kabar siang nih. Kita lagi syutingnya sekarang siang-siang, lagi ada program kabar siang lagi tayang. Itu programnya 2 jam. Biasanya itu disatukan tuh. Ada dialognya juga sedikit, ada kemudian baca-baca beritanya. Nah, usahakan sebelum siaran itu kita tahu apa yang mau kita bacakan ke pemirsa. Gimana caranya? Kita baca lagi rundown-nya, kita lihat lagi rundown yang sudah disiapkan sama produsernya. Kira-kira ada nggak yang ganjel nih? Kok ini agak aneh nih bacanya, kok ini materinya kok begini ya? Itu kita tanyakan lagi, konfirmasi ulang ke produser. Ini bener nggak bacanya begini? Ini bener nggak temanya seperti ini? Karena kan ada biasanya tuh berita-berita dari luar negeri misalnya, yang pengucapannya kita asing. Nah itu kita harus tanyakan lagi, pengucapannya gimana yang benar supaya nggak salah. Jangan sampai kita bikin malu di depan layar, contoh jutaan orang, kita ngucapin sesuatu salah. Itu kan jadinya nggak bagus. Nah itu kita harus baca lagi ulang. Kalau misalnya kita siarannya talk show, dialog sama narasumber. Nah, kita harus kenali dulu narasumbernya siapa. Jangan sampai kita salah mengidentifikasi beliau sebagai orang lain atau peran dia sebagai apa, kita harus tanyakan sesuai kapasitas dia. Jangan kita menanyakan sesuatu yang bukan kapasitas dia. Pernah kejadian seperti itu, tapi bukan saya ya. Pernah kejadian ada yang seperti itu, menanyakan sesuatu hal yang sebenarnya bukan wewenangnya dia gitu. Narasumbernya juga bingung. Nah, itu bukan wewenang saya, itu wewenang ini. Nah, itu yang lalu kita sendiri yang akan bertanya gitu jadinya. Kan kita harus tahu dulu nih, kenali dulu narasumbernya siapa, kita bekali diri dulu dengan temanya apa. Kita sebelum siaran kita ngobrol dulu sama produsernya. Ini goals dari wawancara kita ini apa? Apa yang kita pengen dapat dari pernyataan si narasumber misalnya gitu. Oh, kita pengen supaya dia ngomong A, kita pengen supaya dia ngomong B. Nah, itu gimana caranya kita untuk bisa mengolah pertanyaan, menggali informasi agar kemudian dia bisa mengucapkan atau memberikan pernyataan sebagaimana yang kita inginkan. Jadi kita harus kenal dulu narasumbernya, kita gali lagi informasi dengan produser, tema apa yang mau diambil, goals apa yang mau kita capai dari wawancara tersebut. Nah, kalau misalnya satu lagi yang feature, yang tayangannya itu tayangan yang ringan gitu, jalan-jalan, kuliner, wisata. Nah, itu biasanya kita lebih banyak explore di tempat tersebut. Ya, kita harus tahu tempat itu kayak apa, menawarkan apa. Kalau masuk daerah situ biayanya berapa.
kita kasih informasi yang ringan tapi tetap berbobot. Gitu sih, intinya persiapan itu menjadi satu hal yang sangat penting. Jangan sampai kita muncul di layar, siaran sesuatu tapi kosong di kepala. Tidak ada isi apa-apa. Ketika dihadapkan sama satu situasi tertentu, kita akan blank dan itu akan menjadi sangat tidak bagus, tidak baik. Gitu. Nah, untuk kita-kita yang pengen jadi presenter nih Kak, apa aja sih langkah-langkah yang harus dipersiapin dari sekarang gitu? Untuk jadi presenter itu mau jadi presenter apa? Kalian harus punya bayangan dulu nih. Aku pengennya jadi presenter berita. Presenter berita dengan presenter entertainment itu dua hal yang berbeda. Jadi tetap kita harus tentukan dulu mau jadi presenter apa di acara seperti apa. Nah, kita tetap kita gali kemampuan di bidang itu. Kalau di bidang saya nggak bisa bicara untuk presenter di dunia entertainment ya, karena saya bukan presenter di bidang itu. Kalau di dunia berita seperti yang saya geluti saat ini, tentunya kita harus pertama terbuka dengan wawasan umum. Jangan sampai kita nggak tahu nih Kapolri kita siapa, misalnya gitu. Menteri-menteri yang ada di kabinet Jokowi siapa, misalnya gitu. Lalu kemudian istilah-istilah yang umum dipakai di berita seperti di tema-tema tertentu, di tema hukum misalnya, istilah-istilah hukum kita harus sedikit banyak harus tahu. Jadi kita harus membuka diri sama wawasan umum. Jadi tidak bisa tidak, karena kita akan selalu bersinggungan dengan yang namanya dunia sehari-hari, baik itu dari segi hukum, kriminal, sosial, budaya, politik. Baca koran lah, baca artikel, sekarang baca online misalnya gitu, baca artikel-artikel online, kan sedikit banyak pasti akan ada istilah yang mungkin membuat kita mengernyitkan dahi, kan ini istilah apa sih maksudnya, gitu. Kalian cari. Tapi jangan kalian acuh tak acuh dengan istilah-istilah yang membuat kalian bingung gitu. Misalnya ini istilahnya apa sih, males gitu. Jangan. Maksudnya apa? Kalian cari. Oh, maksudnya ini. Jadi kalian udah masuk tuh. Nah, setelah itu kalian terbuka sama wawasan umum, banyak baca tadi, ya mulai terjun di dunia jurnalistik. Mulai dari sekarang kamu nih kayak Afi udah mulai di Haramain TV. Ini udah luar biasa, modalnya sudah sangat besar. Sudah punya bekal yang bagus banget, udah ada di catatan kamu tuh berarti tuh. Nanti begitu kalian sudah punya pengalaman ini, kalian bisa terapkan nanti di dunia kuliah misalnya. Kalian bisa bikin podcast sendiri misalnya, kan seperti itu udah luar biasa. Lalu kemudian sudah dari dunia kuliah ini, kuliahnya kalau bisa dikerucutkan lagi yang berdekatan atau bersinggungan dengan dunia jurnalistik, kan sekarang udah ada tuh jurnalistik, lalu kemudian ada komunikasi dan sebagainya. Itu akan membuat kalian lebih fokus di dunia yang kalian mau tuju tadi. Kalau kalian memang ingin jadi presenter di dunia berita, ya itu masuk ke situ, dunia jurnalistik dan sebagainya. Nah, dengan adanya bekal yang sudah kamu punya, insya Allah nanti ketika sudah masuk ke dunia kerja, kalian mulai apply, atau misalnya dilihat sendiri, atau sekarang ini udah zamannya kita bisa jadi media sendiri kan, sekarang seperti itu kan. Sudah bisa bikin media sendiri sebenarnya, nggak perlu gabung sama TV besar. Kalau kalian bisa bergabung dengan TV besar, TV nasional misalnya, itu bagus, luar biasa. Tapi kalau misalnya belum dapat kesempatan itu, jangan berputus asa, jangan berkecil hati. Kita semua bisa menjadikan diri kita media-media kita sendiri gitu sekarang. Udah terbuka sekarang zaman media sosial. Udah punya podcast sendiri, besar sendiri juga bisa. Asal itu tadi, kalau sudah punya basic di dunia jurnalistik, jangan ditinggalkan basicnya itu. Artinya gini, ketika kita misalnya kamu nanti menempuh ingin membuat media sendiri, tetap harus punya dasar jurnalisme yang baik, etika jurnalisme yang baik. Jangan sampai kita menyiarkan sesuatu, memberikan sesuatu informasi yang ternyata tidak akurat, informasi yang tidak benar, lalu cara penyampaiannya juga tidak baik, dengan memojokkan seseorang atau menuding seseorang. Nah, itu kan tetap harus ada etika jurnalisme yang harus kita junjung tinggi. Misalnya cover both side, harus ada dua perspektif yang
yang kita tampilkan, jangan hanya menampilkan satu sisi saja. Lalu kemudian harus akurat, harus benar, jangan sampai kita memberikan sesuatu informasi yang ternyata itu masih gosip, ternyata itu masih isu, masih rumor. Nah, itu berbahaya. Jangan sampai, tetap kalaupun misalnya kita mau membahas gosipnya itu tetap harus ada yang mengkonfirmasi. Jangan sampai kita ngomongin sendiri, itu berbahaya. Di dunia jurnalistik sangat tidak dianjurkan. Berarti yang harus benar-benar disiapin itu wawasan ya Kak? Wawasan itu sangat penting, luar biasa. Baik, Kak Alfat, terakhir apa pesan Kak Alfat untuk teman-teman semua yang pengen jadi jurnalis atau jadi presenter? Yang ingin berkecimpung di dunia presenting, jurnalistik dan sebagainya, yang pertama sih selain wawasan tadi harus pede. Afi udah bagus nih, pedenya top. Kalau misalnya kita udah punya wawasan tapi nggak pede, sama aja bohong. Kita cuma diem aja di rumah. Saya pinter nih, cuma tidak ditunjukkan kepintarannya, tidak disalurkan kepintarannya. Sama saja bohong. Harus pede dan harus tanggung jawab, komitmen, disiplin itu juga penting. Jadi pede dulu nih, kita udah pede nih, kita bisa udah mengumpulkan keberanian, udah pede, tampil depan umum, tampil depan kamera, jangan grogi, perbanyak latihan terus. Kalau yang pengen jadi presenter ya latihan ngomong depan cermin, depan kamera, biasanya gitu tuh. Kalau misalnya emang udah serius bener nih, kalian bisa rekam diri kalian di kamera, kalian ngomong 1-2 menit, habis itu kalian play, kalian nonton lagi. Pasti kalian ngeliat, kok gue gini ya, kok gitu, kok gue tadi kedip-kedip ya, kok gue tadi gini-gini misalnya apa? Bahasa-bahasain lidah kan suka ada tuh kayak gitu tuh. Nah itu biasanya ada perilaku alam bawah sadar yang kita sebenarnya nggak tahu kalau kita lakukan gitu. Misalnya terlalu banyak kedip atau misalnya garuk-garuk, pegang hidung, pegang kuping misalnya gitu kan suka ada yang begitu. Ini apa tangannya gini-gini, terus mungkin dia orang tipe yang keringetan banyak gitu kan. Itu kita harus tahu kekurangan kita. Selain PD tadi, kita harus tahu kekurangan kita perbaiki kekurangannya, latihan terus. Gitu sih, Afi. Oke, baik. Terima kasih Kak Alfat untuk waktunya. Baik, Sobat Haramain TV, demikian wawancara kami bersama Kak Alfat Tauhid. Saya Siti Arfia. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.